Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan pemirsa. Saatnya kami kembali hadir untuk memperbarui rangkuman informasi terkini untuk Anda. Dari Kominfo Corner Kota Padang Panjang, bersama saya Sinta Kurnia, inilah Padang Panjang Sepekan. Melalui Balai Mulia Jaya Jakarta, Dinas Sosial PPKB P3A menyalurkan bantuan untuk disabilitas pada Kamis 3 Maret 2022. Adapun bantuan yang disalurkan berupa tongkat untuk lansia sebanyak 2 buah, kursi roda biasa 13 buah, kursi roda khusus 2 buah, dan kursi roda multifungsi 3-in-1 sebanyak 2 buah. Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur menyalurkan kursi roda multifungsi atau 3-in-1 kepada Naswar, warga Kelurahan Kampung Manggis, dan kursi roda biasa kepada Suardi. Osman mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut langsung dikirimkan Balai Mulia Jaya dari Jakarta. Osman berharap bantuan ini bisa membantu penerimanya untuk bekerja dan menjalankan hidup ke depannya. Pekerja sosial Balai Mulia Jaya Ikhwan mengatakan akan selalu berusaha menyalurkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan masyarakat Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A. Usai memberikan bantuan secara simbolis, Osman yang didampingi Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A Eri dan jajaran langsung menyalurkan kursi roda dan tongkat ke rumah-rumah para penerima. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang Sepekan. ASN Kota Padang Panjang peringati kegiatan Isra Mi'raj dengan tablik akbar di Masjid Islamic Center Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Asrul. Saat membuka acara tablik akbar, Wakil Wali Kota Asrul mengatakan Isra Mi'raj tidak hanya merupakan bagian dari transformasi spiritual, tetapi juga transformasi sosial. Transformasi spiritual mengajarkan untuk senantiasa tunduk, taat, dan patuh kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara transformasi sosial mengajak untuk senantiasa melakukan perubahan dari kesalahan menuju kesalehan. Wawako Asrul menyampaikan pula, aparatur pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat, sehingga harus menyadari bahwa esensi peringatan Isra Mi'raj harus dapat mendorong untuk terus membangun, bekerja, bertindak dan berbuat dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Turut hadir dalam tabligh akbar tersebut Kepala Kemenak Ali Zarchan, Sekretaris Daerah Soni Budaya Putra, dan jajaran lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang Sepekan. Lahirkan penghafal Quran, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengapresiasi wisuda Hafiz Quran ke-10 yang digelar di Masjid Misbahul Ulum SMA Negeri 1 Padang Panjang. Saat membuka acara yang diadakan Sabtu 5 Maret 2022 tersebut, Wawako Asrul mengatakan peran guru di sekolah dinilai penting dalam mengajarkan Al-Quran kepada siswa, meneruskan tradisi Rasulullah SAW dalam menyiapkan generasi penghafal Al-Quran. Selain guru, tentu pendidikan pertama dari orang tua dan keluarga yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter dan akhlak bagi anak-anak. Sejalan dengan visi misi Padang Panjang untuk menjadi kota yang bermarwah dan bermartabat, Wawako Asrul juga mengatakan Pemko senantiasa mendorong terlaksananya program-program keagamaan, terutama pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Dalam acara yang bertema, melalui tahfiz Quran, kita wujudkan generasi milenial berkarakter dan cinta Al-Quran ini. Wawako Asrul berpesan kepada wisudawan agar tetap menjaga hafalannya, karena menjaga hafalan Al-Quran lebih sulit ketimbang menghafalnya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Budi Hermawan menyampaikan, pihak sekolah akan senantiasa memfasilitasi dan mengawal kegiatan yang bersifat religius. Salah satunya kegiatan wisuda tahfiz yang sejalan dengan visi misi sekolah, yakni religius, daya saing global, dan cinta lingkungan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Ketua Komite, dan Ikatan Alumni SMA Negeri 1. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Organisasi Minang Ibu-Ibu Perantau Minangkabau yang berdomisili di Jakarta yang tergabung dalam organisasi Minang Indo Jalito Peduli menyalurkan 10 unit gerobak untuk pelaku UMKM di Kota Padang Panjang. Bantuan tersebut diserahkan Ketua Indo Jalito Peduli Astri Asgani kepada salah satu perwakilan dari penerima Sabtu 5 Maret 2022 di halaman Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperdakop UKM. Astri Asgani mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud berbagi kepada masyarakat, terkhusus pelaku UMKM.
Bantuan diberikan dalam bentuk sarana agar dapat menunjang operasional berjualan dan meningkatkan produktivitas usaha. Astri berharap semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat dan dipergunakan dengan baik dan para pelaku usaha tambah sukses ke depannya. Wako Fadli Amran dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian dari Indo Jalito Peduli kepada pelaku UMKM di Sumatera Barat dan Padang Panjang khususnya. Wako Fadli juga mengatakan, Pemko sebelumnya juga telah memberikan bantuan gerobak. Namun karena keterbatasan anggaran, belum semua pedagang yang mengajukan permohonan bantuan dapat menerimanya. Wako Fadli berpesan kepada para penerima untuk dapat merawat gerobak tersebut dengan baik, agar dapat digunakan lama dan manfaatnya diperoleh dengan maksimal. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Usai menyalurkan 10 unit gerobak kepada pelaku UMKM di Kota Padang Panjang, organisasi Minang Indo Jalito juga mengunjungi Panti Sosial Amanah Bundo, SDLB Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Ketua Indo Jalito Peduli Astri Asgani mengatakan, kunjungan ke panti sosial ini terkait dengan usulan bantuan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh penghuni panti. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga bersilaturahmi sambil memberikan buah tangan kepada para murid di SDLB Silayang Bawah ini. Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur mengatakan, ada 19 item rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan standar pelayanan di panti tersebut yang diusulkan dan diharapkan dapat dipenuhi oleh organisasi Indo Jalito. Di antaranya, tempat tidur, lemari pakaian, selimut dan bantal, peralatan makan, lemari arsip, tikar, rak sepatu, meja makan, kursi, wajan, rice cooker, gorden, perlengkapan mandi, alat kebersihan, spray, renovasi jendela serta kompor dan tabung gas. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran yang turut hadir menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada kepedulian dari Indo Jalito Peduli dan berharap semoga apa yang telah diberikan Indo Jalito untuk Kota Padang Panjang dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diberikan bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Irian Syah Tanjung, Kepala Dinas Perdakop UKM Javier Carter Eka Putra, Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyerahkan bantuan dari warga Kota Padang Panjang berupa uang tunai senilai 70 juta rupiah dan berbagai barang kebutuhan untuk korban gempa di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman. Seluruh bantuan yang dihimpun dari warga, organisasi kemasyarakatan, ASN dan Basnas tersebut disalurkan Pemko kepada korban gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kepada Kabupaten Pasaman, bantuan berupa sejumlah barang serta uang tunai senilai 30 juta rupiah yang terdiri dari 19 juta rupiah dari elemen warga dan 11 juta rupiah dari Basnas diserahkan Wali Kota Fadli Amran kepada Bupati Beni Utama di kantor Camat Tigo Nagari yang menjadi posko induk tanggap darurat gempa di Pasaman Ahad 6 Maret 2022. Bupati Beni mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah kota dan warga Padang Panjang kepada korban gempa di Kabupaten Pasaman dan berharap bantuan ini menjadi berkah untuk seluruh masyarakat Kota Padang Panjang. Wako Fadli berharap bantuan yang sudah dikumpulkan dari ASN, Basnas, TPPKK, Dharma Wanita Persatuan, gerakan organisasi wanita dan masyarakat ini bisa memudahkan para korban dan berharap tidak ada lagi musibah yang terjadi, serta seluruh korban terdampak dapat diberi ketabahan. Wako Fadli juga berharap recovery dari pemerintah daerah dan pusat bisa secepatnya dilakukan. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Sekdako Soni Budaya Putra, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran, Kepala BPBD Kesbang Pol I Putu Venda beserta jajaran. Sementara itu untuk Kabupaten Pasaman Barat, bantuan berupa uang tunai senilai 40 juta rupiah, di mana 15 juta rupiah berasal dari Basnas dan selebihnya dari bantuan berbagai elemen warga, diantarkan langsung oleh Wako Fadli Amran ke posko induk tanggap darurat bencana gempa yang ada di kantor Bupati Pasaman Barat dan diterima Sekda Kabupaten Pasaman Barat Hendra Putra dan Ketua TPPKK Titi Hamsuardi. Sekda Hendra berterima kasih atas bantuan dari pemerintah kota serta warga Padang Panjang dan akan segera menyalurkan bantuan yang diterima dengan baik agar dapat meringankan kebutuhan yang ada di lapangan. Ketua TPPKK Padang Panjang Dr. Dian Puspita juga ikut menyalurkan bantuan langsung dengan didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Sri Hidayani Soni, pengurus PKK, Kabak Protokol dan Kabak Umum Setdako, serta tim Satgas lainnya.
Tidak hanya dari Pemko, bantuan lainnya juga diberikan dari beberapa elemen warga, seperti para pedagang sayur di Pasar Bukit Surungan yang ikut menyumbangkan dagangan sayurnya. Ada pula toko jilbab Nepi yang memberikan bantuan jilbab sebanyak 2 kardus melalui TPPKK. Kabupaten Pasaman Barat dan juga tadi melihat posko dan juga bertemu dengan Ibu Ketua PKK dan Ibu Wakil Ketua PKK menyalurkan bantuan dari masyarakat Kota Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Ketua Solna Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran melepas sebanyak 11 atlet untuk mengikuti Pekan Spesial Olimpik Daerah atau PESODA Sumatera Barat. Para kontingen yang dilepas di rumah dinas wali kota tersebut terdiri dari 11 atlet yang akan mengikuti cabang olahraga atletik, boce, renang, tenis meja, dan bulu tangkis. Mereka akan berlaga di tingkat Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 7 hingga 10 Maret di Kota Padang. Adapun atlet yang akan bertanding di antaranya Randy Ziaul Haq, Muhammad Irfan, Novia Eka Saputri, dan Lola Safitri dari SLB Negeri 1 Padang Panjang. Ada pula Rehan Saputra dan Reski Indah Putra dari SLB Mutiara Bunda, Muhammad Rizky Fauzi, Sahrul Khan, Mutiara Sri Fernanda, Fani Nurul Alfiayah, dan Armandani dari SLB Asih Putra. Dian memberikan apresiasi kepada atlet Sona yang akan berlatih. Ia juga mengatakan tujuan mengikuti ajang PESODA ini di samping untuk meraih prestasi, juga untuk saling bersilaturahmi dan menjalin persahabatan dengan atlet Solna se-Sumatera Barat. Terakhir, Dian mengingatkan kepada semua yang terlibat dalam ajang PESODA ini agar tetap melaksanakan protokol COVID-19. Sementara itu, Kabid Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Alanda Syarif menyebutkan 11 atlet tunagrahita ini akan disupport 6 orang pendamping dan akan dipimpin Fajar Triatmaja sebagai ketua kontingen. Andes Maradona dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Digelar di Hotel Grand Malindo Bukit Tinggi, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran membuka kegiatan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat se-Kota Padang Panjang. Dalam sambutannya, Wako Fadli mengatakan BIMTEK yang dilaksanakan LPM ini patut menjadi percontohan untuk organisasi yang ada di Kota Padang Panjang. Kepada pengurus LPM, Wako Fadli menghimbau agar benar-benar memahami langkah-langkah untuk membuat sebuah kebijakan. Sementara itu, Ketua DPD LPM Padang Panjang Nofri Hendri menyebutkan, kegiatan BIMTEK ini merupakan bentuk keseriusan LPM dalam mengabdi untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat Kota Padang Panjang dan membantu pemerintah daerah dalam pembangunan kota menjadi lebih maju lagi. Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Osman Binur menyebutkan, melalui BIMTEK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan perencanaan, pengendalian dan pelestarian, serta pengembangan hasil-hasil pembangunan. Juga diharapkan dapat menumbuh kembangkan gerakan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Didaulat menjadi perwakilan Kepala Daerah se-Sumatera Barat dalam menyampaikan sambutan pada malam pengantar purna tugas Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Wali Kota Fadli Amran memuji kemajuan Kepulauan Mentawai. Begitu bernilainya warisan budaya pada acara paling tepat untuk melestarikan. Saat memberi sambutannya, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabagalet dan Kortanius Sabeleake di Hal Hotel Bujai Tua Pejat Kepulauan Mentawai, Senin 7 Maret 2022. Wako Fadli melihat banyak kemajuan di Mentawai akhir-akhir ini, sehingga tak salah jika masyarakat menyebut pasangan KDH tersebut sebagai bapak pembangunan di Mentawai. Disampaikan pula oleh Wako Fadli sewaktu menggelar Rampimpurda KNPI di Mentawai beberapa bulan lalu. Ia sempat menjadi narasumber di kampus PDD Polinela dan mendapat informasi dari mahasiswa dan akademisi bahwa melalui Bapak Yudas dan Bapak Kortanius, akses masyarakat ke kampus menjadi lebih mudah. Tidak hanya itu, pasangan bupati dan wakil bupati tersebut juga membuat program 1000 sarjana yang ditujukan untuk pemuda-pemuda di Kepulauan Mentawai ini. Sementara itu, Yudas Sabagalet terharu dan berterima kasih atas kehadiran gubernur, wakil gubernur, dan seluruh kepala daerah pada malam pengantar purna tugasnya. Disampaikannya pula, hal ini menjadi bukti solidaritas dan kebersamaan dalam membangun Sumatera Barat menjadi lebih baik. Karena memang Mentawai mempunyai potensi yang sangat luar biasa, kita mengetahui itu.
Saya masih ingat waktu itu duduk di salah satu warung di tepian jalan yang baru saja dibuat oleh Bapak Bupati dan tentunya Bapak Wakil Bupati, dan beliau sangat concern sekali bagaimana infrastruktur ini betul-betul ada di Kabupaten Mentawai, dan beliau menyampaikan bahwasanya dulu warung-warung ini tidak ada akses Pak Wali. Banyak sekali tempat-tempat yang sekarang hadir karena infrastruktur jalan di Kabupaten Mentawai ini. Dan tentunya tidak salah kalau tadi disebutkan Bapak Bupati adalah Bapak Pembangunan Kabupaten Mentawai. Wakil Bupati yang sudah 2 periode bertugas dalam rangka melepas purna tugas atau purna bakti, beliau-beliau ini telah banyak berbuat untuk Pulau Mentawai. Tidak putus mata memandang kenyataan keindahan tanah Mentawai. Apis Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pada rapat koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat di Kepulauan Mentawai, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyatakan Padang Panjang siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2023 mendatang. Menanggapi kesiapan tersebut, Gubernur Mahyildi langsung menyetujui pelaksanaan dan tuan rumah bersama Porprov 2023 Padang Panjang dan Tanah Datar. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah yang turut menghadiri rakor tersebut mengatakan, DPRD akan terus mendorong Pemko untuk menjadi tuan rumah yang baik di Porprov mendatang dan akan terus melakukan evaluasi dan mengawasi persiapan Porprov tersebut agar Kota Padang Panjang mampu menyuguhkan yang terbaik dalam perhelatan Porprov nantinya. Minta kepastian kepada Kota Padang Panjang dan Tanah Datar terkait dengan Porprov. Memang waktu itu kita meminta untuk Tanah Datar dan Padang Panjang tetap menjadi tuan rumah sesuai dengan periode waktu itu ditetapkan untuk Porprov ke 17 ya. Sehingga kita siap Pak kalau memang ini dilaksanakan di tahun 2023. Tentu kita tanyakan ke Tanah Datar, itu juga sudah saya tanyakan kepada Bapak Bupati, insya Allah siap. Gimana Pak Bupati? Siap Pak? Terima kasih. Waktu itu kita tetapkan untuk Porprov 2023 yaitu Kota Padang Panjang dan Tanah Datar. Apis Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Guna mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, Dinas Sosial PPKB P3A menggelar sosialisasi pengharus utamaan gender atau PUG bagi organisasi perangkat daerah sekota Padang Panjang. Tidak hanya sosialisasi, dalam kegiatan tersebut juga digelar pelatihan penyusunan gender analis pathway atau GAP dan gender budget statement atau GBS bagi anggota Focal Point sekota Padang Panjang. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra dan diikuti 46 kepala OPD yang menjadi anggota PUG dan Focal Point dari OPD. Sekdako Sony menyampaikan, dalam PUG ini pemerintah diminta menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang layak huni, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial PPKB PPPA RI menyampaikan, kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapat manfaat dari kebijakan program pembangunan. Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber Mulyadi yang merupakan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Sosial Sumatera Barat dan Nasrial dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Di akhir kegiatan, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama tentang PUG dengan OPD. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Guna persiapan lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat, Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang berikan penyuluhan pemadaman api kepada Pokja 4 PKK Kelurahan Ngalau. Bertempat di halaman kantor Lurah Ngalau, penyuluhan dan simulasi pemadaman api yang dilakukan Damkar tersebut guna persiapan lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Mei mendatang. Ketua TP PKK Ngalau Lydia Aprianti mengapresiasi sinergi yang terjalin antara TP PKK dan Damkar yang telah mengadakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
Menurutnya, dengan mendapatkan sosialisasi, para kader PKK mendapatkan pengetahuan tentang tindakan pertama dan cara penanganan yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran di sekitaran rumah, terutama di dapur. Disampaikan pula oleh Lydia, penyuluhan dan simulasi pencegahan kebakaran ini penting bagi Pokja 4 untuk menambah ilmu pengetahuan guna menghadapi lomba gerakan PKK, karena selain tentang kelestarian lingkungan hidup, Pokja 4 juga membidangi gagah bencana. Sementara itu, Kasih Pencegahan Damkar Alvino Beni Chandra menjelaskan, melalui penyuluhan dan pengetahuan dasar yang diberikan, dapat mencegah dan meminimalisir resiko kebakaran yang lebih besar. Ia menekankan, untuk menghindari terjadinya kebakaran, diharapkan jangan sampai lalai terhadap apa yang tengah dikerjakan. Dan ketika ada api jangan panik, cari peralatan yang bisa memadamkan api dengan cepat. Apabila kejadian kebakaran sudah besar, langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi pihak pemadam kebakaran. Iko ibu ya, tangga kaki wak orang kena kia. Wak. Bu, siko bu. Biar tahu bu ya. Apinya di mana? Di siko wangi atau enggak? Enggak bu, iko masih gas kok. Aku masih gas kok. Wak. Apinya di ujung. Yang masuk situ. Angin ada bu? Enggak kan bu? Yang di situnya gas, di sikonya baru. Nah, enggak perlu takut ya gas dulu, langsung ibu sekali. Rifki Mahendra dan juru kamera Dega Paduana, Padang Panjang sepekan. Basnas Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan zakat tahap 1 untuk program Padang Panjang Makmur. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran. Ketua Basnas Samsuarni mengatakan, pada tahap 1 ini, Basnas menyalurkan sebesar Rp301.700.000 untuk 150 orang penerima zakat dalam bentuk bantuan modal usaha. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran, didampingi Kepala Kantor Kemenak Alizar Chan, pimpinan Basnas, dan Kepala Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang. Wako Fadli mengatakan bantuan ini bentuk cerminan manfaat umat muslim berzakat ke Basnas. Dari zakat itulah bisa terwujud program-program Basnas, berupa bantuan kewirausahaan melalui program Padang Panjang Makmur dan bantuan pendidikan dengan program Padang Panjang Juara. Wako Fadli berharap penerima bisa amanah dalam mempergunakan bantuan zakat yang diberikan dengan baik dan benar-benar dipergunakan untuk modal usaha. Ia juga mengimbau kepada pengusaha, perantau, dan tokoh masyarakat agar bisa berzakat ke Basnas yang nantinya digunakan untuk menyejahterakan warga kota. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Alizar mengapresiasi Wali Kota beserta jajaran pemerintah kota yang sudah mendukung segala kegiatan keagamaan di Kota Padang Panjang, serta kepada Basnas yang sudah bekerja keras dan mengusahakan terrealisasinya seluruh program Basnas untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, tentu bantuan ini adalah zakat ya, untuk menjadi sebuah kewajiban bagi kita muslim untuk menyalurkan zakat dan tentunya mensucikan harta kita, dan tentu ini penerima pun juga harus bagaimana amanah dalam menerima bantuan zakat dari Basnas ini. Kalau memang ini adalah bantuan pendidikan ya memang digunakan untuk sekolah anak-anak. Kalau memang ini bantuan wirausaha, pedagang ya memang untuk dilakukan untuk dagangan kita. Mudah-mudahan dengan begitulah insya Allah berkah bagi kita bersama. Dega Paduana, juru kamera Hartono dan Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 40 pelaku UMKM di Kota Padang Panjang mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi UMKM tahun 2022 di Aula Senja Kenangan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekdako Soni Budaya Putra. Pelatihan kewirausahaan tersebut diadakan guna memberikan pemahaman berwirausaha dan membangun jiwa kewirausahaan para pelaku usaha mikro di Kota Padang Panjang. Sekdako Soni berterima kasih dan mengapresiasi Disperdakop UKM yang telah menggagas kegiatan ini dan membantu pengembangan UMKM di Kota Padang Panjang. Menurutnya, pengembangan UMKM harus didukung dengan perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan kualitas produksi agar memiliki daya saing yang tinggi, karena sektor UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat Kota Padang Panjang. Sekdako Soni meminta kepada para peserta agar mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga apa yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha selama ini dapat teratasi. Ia berharap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut bisa mendapatkan pengetahuan yang baik tentang tata kelola kewirausahaan atau ilmu berdagang dan ilmu produksi. Sementara itu, Kabid Koperasi dan UMKM Rini Lisdayani selaku Ketua Pelaksana mengatakan, pelatihan diberikan khusus untuk UMKM yang ada di Kota Padang Panjang dengan rata-rata operasional baru 2 tahun, di mana penajamannya lebih kepada SDM dan pemahaman ilmu kewirausahaan.
Rini berharap setelah mengikuti pelatihan ini, peserta bisa membuat marketplace untuk berjualan online sehingga mampu bersaing dalam era digitalisasi seperti saat ini. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Disperdakop UKM Javier Carter Eka Putra dan Ketua Program Studi Manajemen Program Internasional Universitas Andalas Berry Brilian sebagai narasumber. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pada rapat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dengan pemangku kepentingan tahap 1 di ruang VIP Balai Kota, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi kerjasama Pemko Padang Panjang dengan BPJS Kesehatan yang sudah terjalin selama ini. Apresiasi tersebut disampaikannya dalam rapat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dengan pemangku kepentingan utama tahap 1 tahun 2022 di ruang VIP Balai Kota, Kamis 10 Maret 2022. Wako Fadli juga mengatakan beberapa target yang masih belum terpenuhi akan segera dituntaskan semaksimal mungkin. Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bukit Tinggi Heni Nur Santi menyampaikan, hingga saat ini untuk Kota Padang Panjang yang ikut dalam kepesertaan JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat per Maret 2022 sebanyak 53.843 jiwa tanpa data mutasi. Untuk kuota JKSS atau Jaminan Kesehatan Sumber Sakato per Maret masih kurang 5 lagi. Sementara kuota JKMPP atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang per Maret ini masih kurang 2.218 jiwa. Dalam kesempatan tersebut, Heni juga meminta agar Padang Panjang dapat menerbitkan instruksi wali kota terkait implementasi Inpres 1 tahun 2022. Dan Padang Panjang bisa menganggarkan iuran untuk JKSS, JKMPP, dan kontribusi iuran PBPU atau pekerja bukan penerima upah kelas 3 sesuai perhitungan anggaran untuk 12 bulan. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Kepala Bapeda Rusdianto, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faizah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ewa Soska, Kadis Sosial PPKB P3A Osman Binur, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maini, serta undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebagai bentuk perwujudan Universal Labor Coverage, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perangkat RT, LPM, dan PSM serta tenaga keagamaan di Kota Padang Panjang. Tahun 2022, Pemko Padang Panjang menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan total 1.261 orang, terdiri dari 714 perangkat RT, 54 orang dari lembaga pemberdayaan masyarakat, 94 pekerja sosial masyarakat dan teman sosial kita, 240 guru TPQ, 43 imam masjid, 43 garin masjid, dan 73 garin musola. Wako Fadli dalam kesempatan ini menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi pekerja. Selain mendapatkan perlindungan terhadap risiko kerja yang akan terjadi, BPJS juga memberikan santunan terhadap peserta yang meninggal dunia. Wako Fadli juga menyampaikan Pemko secara bertahap akan terus melaksanakan upaya mewujudkan Universal Labor Coverage atau ULC. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Sunjana Ahmad menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemko Padang Panjang yang telah memberikan perlindungan ketenagakerjaan ini. Padang Panjang merupakan yang pertama dari kabupaten kota di Sumatera Barat yang sudah menjalankan ULC. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ewa Soska didampingi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan DPMPTSP Mardi Suntami mengatakan, upaya ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemko terhadap perangkat RT, LPM, guru TPQ, imam, garin atas dedikasinya untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Di tahun 2022, Pemko telah menyiapkan anggaran untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp100.800.000. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa tetap ikuti update berita setiap harinya di fanpage Facebook dan Instagram Kominfo Padang Panjang. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.